tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. Baju hitamku tak pernah ku sentuh lagi sejak hari itu. Kau bilang warna gelap membosankan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adi P, biasa dipanggil Adi. Saya dari kelas KA. Oke, di sini saya akan mengulik kasus-kasus yang saya kumpulkan dari pertama hingga akhir. Yang pertama, saya akan membahas kasus tentang PMK pada peternak sapi dan peternak kambing. Kasus yang saya temukan pada lingkup peternakan yaitu kasus PMK penyakit kuku dan mulut atau disebut PMK merupakan ancaman yang signifikan bagi industri peternakan global. Sebagai fenomena budaya universal, wabah PMK menimbulkan respon yang sama di berbagai negara karena nilai-nilai bersama dalam perawatan ternak, yaitu ada pengendalian penyakit dan manajemen ekonomi. Penyebaran penyakit yang cepat memerlukan tindakan terkoordinasi yang seringkali melibatkan tindakan karantina pemusnahan hewan yang terinfeksi dan kolaborasi internasional untuk meminimalkan dampak ekonomi dan ketahanan pangan. Praktik bersama ini menggarisbawahi universalitas respon manusia terhadap wabah penyakit ternak yang mencerminkan budaya global. Sejumlah peternak dan pakar menyebut penyebaran kasus penyakit mulut dan kuku atau disebut PMK pada hewan ternak khususnya sapi sudah dalam situasi darurat atau SOS, sehingga pemerintah didesak menetapkan status kejadian luar biasa yang mengakui bahwa telah terjadi wabah secara nasional. Di Koperasi Peternakan Bandung Selatan, Pagalengan, Jawa Barat, sebanyak 1.194 sapi perah telah terinfeksi penyakit PMK. Hingga saat ini sebanyak 37 sapi ternak mati, sedangkan 39 ekor lainnya dipotong paksa karena terkena wabah virus PMK. Pengurus KPBS Pangalengan yang juga merupakan seorang peternak, Asep Rahmat Khairuddin, menuturkan mereka telah merugi lantaran produksi susu sapi ikut menurun usai diserang wabah PMK. Dengan situasi penyebaran yang sudah luas, ditambah stok vaksin yang belum tiba di Indonesia dan perayaan Idul Adha yang akan meningkatkan lalu lintas ternak, Sofyan khawatir wabah PMK akan semakin merajalela kepada ternak-ternak sapi yang ada di Indonesia. Solusi pada permasalahan ini bisa dilakukan dengan teori sosiologi, yaitu dengan mengatasi masalah PMK pada sapi, membentuk kelompok tani di tingkat desa untuk bersama-sama mengatasi PMK, melakukan sosialisasi yang intensif kepada peternak tentang PMK, mulai dari gejala pencegahan hingga penanganan, membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau bisa disebut LSM, dan peternak dalam upaya pengendalian PMK, melakukan pelatihan bagi peternak tentang teknik peternakan yang baik dan benar, termasuk biosecurity, dan untuk mencegah penyebaran PMK supaya tidak merajalela bagi peternak Indonesia. Oke, selanjutnya ada interaksi sosial yang ada pada kasus yang saya angkat, melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah, dinas peternakan, komunitas, jagal, pedagang, dan pedagang daging. Pemerintah berperan sebagai asosiatif karena pemerintah dan peternak bekerja sama untuk mengatasi gejala PMK pada hewan ternak. Oke, yang kedua ada dinas peternakan. Dinas peternakan ini berperan sebagai asosiatif juga dikarenakan menghimbau para peternak untuk melakukan pengobatan pada hewan ternak yang terkena
gejala penyakit PMK. Yang ketiga sendiri ada peternak berperan sebagai assimilation, dikarenakan ada suatu kelompok peternak dengan adanya usaha mempertinggi kesatuan tindakan dengan memperhatikan gejala dan penyakit PMK untuk kepentingan dan tujuan bersama. Yang keempat ada komunitas peternak berperan sebagai assimilation, menyebarkan informasi kepada rekan sesama peternak mengenai pentingnya mencegah dan mengendalikan penyakit PMK, bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi gejala masalah PMK tersebut. Yang kelima terlibat juga jagal berperan sebagai competition, memeriksa daging setelah proses pemotongan. Jagal memiliki keahlian khusus untuk mengenali tanda-tanda PMK pada daging seperti luka, perubahan warna atau tekstur pada daging yang tidak wajar. Jika ditemukan tanda-tanda tersebut, maka sapi itu terkena gejala PMK yang tidak wajar. Maka jagal berkewajiban untuk menolak daging tersebut dan segera melaporkan terutamanya kepada pihak berwenang. Yang keenam sendiri ada pedagang daging. Pedagang ini berperan sebagai competition. Pedagang wajib memeriksa kondisi kesehatan hewan untuk memastikan tidak ada tanda-tanda penyakit mulut dan kuku. Untuk menjamin kesehatan hewan yang dijual, pedagang harus melakukan pemeriksaan awal guna memastikan hewan bebas dari gejala PMK. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur kultural universal yang saya temukan pada kasus PMK, yaitu yang pertama ada respon manusia terhadap PMK, negara yang terkena dampak tindakan perawatan kesehatan, lalu dampak ekonomi. Universalitas budaya dalam konteks wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti respon manusia, tindakan perawatan kesehatan, dampak ekonomi, dan strategi komunikasi, yang semuanya menunjukkan pola umum di berbagai budaya dan masyarakat yang melibatkan yang terjadi dalam unsur-unsur kultural universal tersebut pada kasus PMK sehingga terjadi kasus tersebut. PMK memberikan dampak signifikan pada ekonomi masyarakat, khususnya yang bergantung pada peternakan. Penurunan reproduksi daging dan susu serta pembatasan ekspor ternak menyebabkan kerugian finansial bagi peternak dan negara. Beberapa studi menyebutkan juga bahwa akibat PMK peternak mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar, terutama di daerah pedesaan atau dengan tingkat pendapatan yang rendah. Kesehatan hewan merupakan fokus utama dalam penanganan PMK. Vaksinasi massal dan upaya untuk mencegah penyebaran virus menjadi penting, namun tantangan seperti kesulitan distribusi yakin dalam kesehatan virus terhadap beberapa vaksinasi menghambat efektivitas pencegahan PMK tersebut. Solusi yang saya rekomendasikan untuk masalah-masalah yang saya jelaskan tadi mengenai PMK atau menyelesaikan memperbaiki kasus PMK, yaitu menggunakan pendekatan unsur budaya. Yang pertama ada bahasa dan komunikasi. Sosialisasi itu sangat penting, yang tepat menggunakan bahan lokal dan media yang mudah diakses oleh peternak merupakan langkah penting, sangat penting bagi peternak, yaitu menggunakan saluran komunikasi yang dipahami oleh masyarakat pedesaan seperti radio lokal atau pertemuan komunitas atau dan lain sebagainya, akan membantu penyebaran informasi terkait pencegahan PMK dan vaksinasi secara lebih efektif. Yang kedua yaitu meliputi tentang organisasi sosial. Pembentukan kelompok kerja berbasis komunitas seperti peternak atau koperasi yang bertanggung jawab dalam implementasi pencegahan, penanganan, serta mitigasi dampak PMK. Pendekatan ini juga memperkuat kolaborasi antara peternak,
pemerintah dan lembaga. Ya, oke. Selanjutnya ada posisi setara sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus PMK dalam industri peternakan. Yang pertama ada peternak kecil posisi rendah. Alasan peternak kecil posisi rendah ini, peternak kecil seringkali terkena dampak yang signifikan akibat PMK karena mereka kekurangan sumber daya mengatasi penyakit ini. Mereka biasanya tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi terbaru dan informasi mengenai kesehatan hewan. Yang kedua yaitu ada mencakup perusahaan peternakan besar. Posisi ini meliputi tinggi. Alasan tinggi karena mereka dapat lebih efektif dalam mengelola resiko sehingga dampak PMK terhadap mereka dapat diminimalkan. Ini memberi mereka kekuatan untuk menetapkan harga dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah ini posisi menengah hingga tinggi. Alasannya karena pemerintah memainkan peran krusial dalam penanggulangan PMK melalui kebijakan dan regulasi kesehatan hewan. Mereka memiliki kapasitas untuk melaksanakan program vaksinasi dan memberikan dukungan finansial kepada peternak kecil. Yang selanjutnya ada konsumen. Konsumen mencegah, posisinya adalah mencegah. Alasan konsumen di posisi mencegah ini, konsumen memiliki pengaruh terhadap permintaan produk peternakan, tetapi tingkat pengetahuan mereka mengenai masalah kesehatan hewan dan dampak PMK bervariasi. Yang selanjutnya ada social mobility yang bisa saya temukan dalam kasus peternak PMK, yaitu perubahan status peternak kecil. Banyak peternak kecil yang sebelumnya mengendalikan pendapatan dari usaha peternakan kini mengalami penurunan status ekonomi akibat kerugian yang disebabkan oleh gejala virus PMK. Kesempatan untuk peternak besar, perusahaan peternakan besar seringkali mampu memanfaatkan kondisi ini dengan memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Peran pemerintah dalam mobilitas sosial. Kebijakan pemerintah yang mendukung program vaksinasi dan memberikan bantuan finansial kepada peternak kecil dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan mobilitas sosial. Perubahan dalam perilaku konsumen di tengah krisis seperti wabah gejala PMK yang merajalela ini, konsumen mungkin mulai mencari produk alternatif atau lebih ke peternakan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada status and role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus PMK dalam dunia industri. Peternak kecil status rendah. Peran ini peternak kecil adalah penyedia utama produk ternak di tingkat lokal, tetapi seringkali mereka menghadapi kerugian besar akibat PMK. Yang kedua ada perusahaan peternakan besar, statusnya yaitu tinggi. Kenapa tinggi? Perusahaan besar memiliki sumber daya dan teknologi yang lebih unggul daripada peternak kecil, yang memungkinkan mereka untuk mengelola risiko dan mungkin lebih baik ke depannya. Yang ketiga ada pemerintah statusnya menengah tinggi. Peran pemerintah ini yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan memantau kesehatan hewan. Selain itu mereka berperan dalam memberikan bantuan finansial dan mendukung program vaksinasi guna membantu peternak kecil mengatasi dampak dari PMK. Yang terakhir ada konsumen, yaitu statusnya mencegah. Perannya yaitu konsumen memiliki peranan penting dalam menentukan permintaan terhadap produk peternakan. Tindakan dan pilihan mereka terutama dalam situasi krisis dapat berdampak dan pada pendapatan peternak.
Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.